Halo, Josan, selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Nah, barusan saya dapat WA, katanya akan ada loker Kanada dan Australia, dan prosesnya G2G. Nah, masalah ini terus terang, saya tidak mau angkat bicara. Kenapa saya nggak mau angkat bicara? Karena sebenarnya isu-isu ini udah lama ya, sebenarnya udah lama dulu udah ada Mbak ya. Jadi teman-teman itu jangan terbawa ya. Kalau Anda mau ke Kanada itu syaratnya ke sana itu minimal diploma ya, minimal diploma lulusannya. Terus kebanyakan yang diambil memang neni, ada live in, ada live out, itu dari dulu sebenarnya. Saya sudah tahu dari dulu. Tetapi tetap tidak rekomendasi kalau Anda tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang mungkin bisa dibilang karena aktif pasif itu dibutuhkan. Terus nanti kalau Anda mempunyai sertifikat nursing itu berbeda lagi ya. Kalau Anda mempunyai sertifikat babysitter, nursing itu di Kanada dibutuhkan. Benar. Tetapi prosesnya jangan sampai ketipu. Ya, G2G ataupun P2P pastikan Anda tidak salah jalan ya. Kebetulan teman kita yang dulu Hong Kong pemajikannya di sana juga ada di sana. Mbak Brilian ya, itu teman saya di Facebook, ya dulu di Hong Kong dibawa majikannya ke sana dan beliau sekarang udah bekerja di sana. Nah, saya juga menanyakan ke beliau, memang mereka membuka loker itu daerah Toronto kalau nggak salah, tapi untuk prosedurnya belum jelas ya, karena memang kondisi juga seperti ini gitu loh. Jadi kalau setahu saya aplikasi dari Indonesia maupun dari Hong Kong itu permintaan Kanada itu ada beberapa dalam artian ada beberapa kriteria. Karena saya sendiri sudah pernah apply dan saya memang pernah ditawari, tapi saya menolak. Ya, karena jenis dimana saya mempunyai sertifikat caregiver sebenarnya. Ya, saya mempunyai sertifikat caregiver dari Aktif Global. Ya, itu sebenarnya saya sudah punya dari AGC. Nah, saya termasuk dari kloter pertama. Nah, kalau nggak salah Mbak Sri Mulyani yang mengajar yoga itu juga termasuk salah satunya, tapi beliau kloter ketiga kalau nggak salah ya. Nah, di sini sebenarnya kesempatan itu ada, cuma memang tidak mudah karena Anda harus sekolah lagi di sana ya. Sementara untuk Kanada itu Anda harus bisa nyetir mobil karena kemana-mana tidak mudah, apalagi kalau tempatnya yang pedalaman. Nah, kalau nggak bisa nyetir mobil ya ngikut majikan kalau memang Anda live in dengan majikan dan menjadi neni ya. Jadi sementara sebenarnya aplikasinya bisa online. Nah, terus teman-teman juga ada kan yang di Turki. Nah, Turki itu saya punya anak salah satu yang di sana. Ya, dia dulu juga dari Hong Kong. Dia prosesnya juga mencari majikannya via online dan itu aplikasinya semuanya dilakukan majikan di Turki sana. Melalui labor departemen di sana, kontrak kerjanya atas dasar persetujuan dan legal. Nah, tetapi tidak berhubungan dengan KBRI. Sama, Kanada pun sama. Jadi KBRI-nya hanya mengurus tentang paspor saja, tapi tidak mengurusi tentang kontrak kerja kalian. Nah, kontrak kerja itu mutlak urusan internal negara tersebut. Jadi, bagaimana perlindungannya? Ya, perlindungannya sepihak dong otomatis. Jadi KBRI tidak mengurusi tentang urusan ketenaga kerjaan ya. Jadi ini yang perlu saya kasih tahu. Kalau memang kalian mau bekerja di sana itu hak kalian, ya. Begitu juga Australia. Jadi mohon jangan tergiur yang namanya gaji kalau kalian nggak tahu prosedurnya, Mbak ya. Prosedurnya Australia itu sebenarnya belum membuka lowongan penuh. Jadi kalaupun membuka lowongan, syaratnya adalah pendidikannya pasti diploma minimal. Dan kalian harus punya skill. Dan usianya pun di bawah 30. Jadi tidak mau usianya di atas 30 gitu loh. Kalau kalian usianya lebih dari 30, kalau proses dari Indonesia ataupun memang kecuali kamu dari Hong Kong dibawa majikan ke sana itu lain lagi. Itu pun dibawa ke sana kalian tidak bekerja, kalian visanya pun visa kunjung gitu loh. Jadi tolong jangan tergiur ya. Apalagi
kalian hanya memikirkan gajinya, padahal kalian belum tahu loh jenis pekerjaannya apa. Terus kalau kalian di sana nanti terjadi pemutusan kontrak bagaimana, atau ternyata tidak sama, kalian juga nggak tahu prosedurnya itu, karena itu harus mandiri di sana. Beda, karena Anda di saat Anda sudah memiliki work permit, ada green card, itu berbeda lagi. Jadi sama halnya dengan yang di Korea ataupun Jepang. Sama, kalau pabrikmu bangkrut ya kowe ndang mencolot golek nggon. Jadi kalau masalah preference itu individu. Tapi kalau masalah kejelasan, perlindungan, saya tetap menyarankan di Hong Kong meskipun hanya sekedar status PRTA. Ya, kontraknya jelas, ya toh. Ada labor departemen KJRI juga ada, meskipun KJRI pasif. Kita akui KJRI pasif, tapi minimal KJRI ada di sini, ya kan? Pasifnya bukan berarti pasif tidak melindungi warganya, tidak. Mereka memang ya di sini 80%, hampir 80% mengurusi tentang perTKW-an gitu loh. Jadi ada diplomasi di sana, ada bilateralnya. Nah, sementara kalau tidak ada MOU-nya, saya sarankan tidak. Aku ya kurang apa sih, bukan aku sombong ya. Aku bahasanya bisa, saya skill punya. Saya saja masih pikir 1000 kali. Ya, karena memang saya lebih mengutamakan legalitas. Kalau legalitas di dalam negara tujuan, asal ada kontrak, ada majikan, asuransi, itu sudah legal. Tetapi kalau secara perlindungan dua belah pihak, itu yang perlu kita pikirkan. Jangankan di Hong Kong, Singapura saja kontrak kerja itu tidak ada kontrak kerja standar, Mbak. Ya, itu Singapura loh ya yang paling dekat. Begitu juga Malaysia. Kenapa? Kayak Malaysia kita juga susah untuk reach out mereka, ya kan? Karena memang peraturan negaranya tidak sama. Nah, jadi kalau saya menyarankan teman-teman mau bekerja ke luar negeri, yang diutamakan adalah peraturan negara tujuan, bukan negaramu dewe. Nek negaramu dewe itu tidak kanggo di negara tujuan, ya. Dan ingat, ojo dupeh gajine dhuwur, ojo dupeh gajine USD. Jadi jangan tergiur karena gaji US dollar. Karena mau gaji berapa aja, Anda tidak bisa memanage-nya, sama saja bohong. Ya toh? Nah, kalau di Hong Kong kita memang gajinya kotor, gajinya lebih rendah dibanding dengan yang mereka di di Amerika atau apa terserah. Tapi kan kita jelas ada kontrak kerjanya. Kalian ada kontrak kerja aja kadang isek diplokoto, apa meneh kowe sing ora nek kontrak kerja jelas, ora nek perlindungannya jelas, pikiran maneh, ya. Terus apa bisa bekerja ke Kanada itu bisa kontrak mandiri? Ya memang bisa, karena aplikasinya dari negaranya, gak teko negaramu. Kowe iki mau dikirimi visa kowe kok mlebu. Tapi ya itu tadi, ndak ada MOU-nya. Ngono lho. Kenapa aku gak mau bikin tulisan? Karena aku gak mau tulisanku dimanfaatnya karo calo. Paham? Wong tulisan ke Turki aja saya tahu detailnya, tidak pernah saya taruh di Google. Kamu kalau mau cari, boleh cari saya, tak kasih tahu caranya. Ada juga di Facebook saya, di page saya, pernah saya tulis. Saya kasih tahu kontak personnya yang ada di sana. Itu saya punya, tapi saya tidak akan pernah menulis di Google. Karena apa? Dimanfaatnya calo, kowe kebledok sing kok salahnya sing nulis, coy. Bisa. Kalian sudah sampai di Hong Kong, isek tergiur kayak gitu. Belajar ya. Mulai belajar ya. Apa meneh saat ini semua orang itu butuh duit, Mbak. Kondisi lagi susah. Tipu menipu adalah hal paling mudah, gak perlu bekerja keras, mau modal abab. Ya, jadi teman-teman harus jeli. Saat ini nggak usah mikir batu loncatan kemana-mana, concern aja sama yang sekarang. Sekarang ini di Hong Kong saja banyak majikan yang dipecat, banyak majikan kehilangan pekerjaan, banyak teman kita yang bingung mencari pekerjaan di sini. Ngapain gue bingung batu loncatan yang rono yang rene cek? Saya kuahe ya. Hanya saisikan, menghabiskan waktu, concern sama yang sekarang, fokus sama yang sekarang. Biasakan seperti itu. Karena masalah itu adalah Anda harus fokus ke masalahnya. Apa saat ini yang Anda hadapi. Bukan hari ini, jawabannya hari esok. Nggak bisa. Bukan pula pertanyaan hari esok dijawab hari ini. Nggak nyambung. Gitu loh. Ya.
Jadi kenapa saya lebih menyarankan teman-teman self talk, lebih menyarankan teman-teman kembali lagi ke diri sendiri. Untuk apa saya di sini? Kurang seberuntung apa saya di sini? Gitu loh. Ya, setiap orang punya masalahnya, setiap kita ke Hong Kong itu pasti ada masalahnya. Mau ke luar negeri nggak hanya ke Hong Kong aja, kemana aja. Backgroundnya silahkan cari sendiri. Anda mau ngapain, ya toh? Kalau Anda sudah menemukan backgroundnya, Anda mudah melangkahnya, Mbak. Halo semuanya, Mbak Maria, Mbak Sesi Mai, dan semuanya yang tadi ya belum saya sapa, nggak apa-apa ya. Ini Mbaknya apa bener mau gabung? Kalau mau gabung saya add loh ya. Nanti nah, mau ndak ini gabung? Saya add ya. Nah jadi teman-teman di sini kan ya bersyukur dulu lah. Proses sekarang nggak ya, yang di Indonesia juga mau. Sementara kita yang ini kalau memang masih bisa ditoleran. Kalau memang tidak, mau Pak ya, karena tidak semua orang itu apa namanya bisa mengkontrol ya. Jadi kita bekerja di bidang ini memang lebih ke emosional ya, emosional, dan teman-teman ini kadang lebih ke arah perasaan gitu, sungkan. Memang ya wis Indonesia ya kan. Selamat pagi. Halo Hani, Nurasita, ya Mbak Era, Desi, Tima. Nah, terus apa namanya? Teman-teman juga kemarin saat saya membahas masalah apa namanya hak-hak kritis kontra, ada lagi yang bertanya apa diperlukan surat dulu. Tidak. Saya sudah membahasnya. Tidak diperlukan, ya. Yang penting Anda tahu jelas kapan tanggal keluarnya. Majikan setuju atau tidak setuju, kalau kontra habis ya kontra habis. Ya. Terus untuk apa namanya surat notis apakah diperlukan majikan tanda tangan? Tidak. Ini pembahasan sudah berulang-ulang, tapi yang memang harus diulang-ulang karena yang bertanya, yang melihat tidak cuma satu saja, tidak aja yang sekarang bisa jadi karena mereka belum mengalami masalah, baru nanti mereka cari saya. Nah, jadi jangan bosan ya, pokoknya mesti tak ulang-ulang. Ya, Haila, Mbak Anjani, Tima, Starlet, Josan, ya, Josan, sehat selalu ya teman-teman. Nah, jadi di sini apa namanya? Kalau teman-teman mempunyai informasi lagi kerja ke sana kemari, prosesnya begini, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Hongkong yang jelas-jelas ada kontrak kerjanya, jelas-jelas peraturannya masih banyak loh masukan melanggar, ya kan? Kenapa? Human trafficking masih akan ada ya karena sih sebenarnya apa sih? Bukan sekedar informasi loh, ini sebenarnya karena memang ya apa namanya keinginan kita kadang apa ya ekonomi juga ya kan, sumbernya adanya kan ekonomi, akhirnya dimanfaatkan juga. Almasya Maulana Josan, halo Nita, di mana? Tidak ganti majikan dok, Mbak Uswatun. Nah ya. Nah, jadi teman-teman yang saat ini ada di Hongkong, kalau majikannya mungkin agak rewel, bersabar dulu. Proses nggak semudah sekarang ya, prosesnya nggak semudah dulu, prosesnya ribet dan rumit ya. Nah, yang mau pindah majikan, kadang finish kontrak pun kalau majikannya rewel, kalian juga kedepannya juga harus berhubungan dengan kita, harus benar kita juga tetap urusan ya. Nah, terus kemarin ada mbaknya yang bertanya ke saya, mendapatkan surat untuk interview. Nah, jadi bayangkan tapi dia tidak finish kontrak memang ya kan, tapi aplikasinya ada, tapi dia harus interview, apakah harus pulang, kita nggak tahu gitu loh. Jadi jangan saat ini bersabar dulu lah, sabar sih pokoknya. Halo Mbak Rulina, ya nggih, kecil mosok. Ya harus bengok-bengok kayak hari ini bisa bengok-bengok karena Pak Bos kantung ya, Pak Bos kerja lagi ke kantor satu kali. Nah, jadi saya sempatkan untuk live pagi ini untuk memberikan satu informasi bahwa meskipun ada lowongan kerja di mana-mana untuk warga negara Indonesia, bahkan Polandia, itu sebenarnya belum legal, untuk MOU-nya belum ada. Bahkan BP2PMI pun apa namanya mengobrol Polandia ya, padahal Polandia itu sebenarnya belum ada kontrak. Nah, dalam 1 tahun itu ada Anda hanya beli tinggal, bukan izin kerja. Cuma gue nggak ngerti aku BP2 PMI ini ngertinya itu kok gini. Ya mungkin karena
benar dan berhasil, jadi dijadikan satu rekomendasi, tapi mereka lupa perlindungannya. Jadi yang saya harapkan kepada teman-teman yang sudah ada di Hong Kong, belajar lebih jeli lagi. Kita belajar dari Hong Kong saja ya. Kontrak kerja enek, hak kewajiban si enek, ngomong majikan seoke sing nyicek karo budek. Ya kan? Kalau kalian ngebot nih sungkan, ngebot nih perasaan, udah ngomong wis males. Intine wis tunah, yo wis rapopo, burin-burine kowe bingung BBM banyak nih. Nah, di sini loh. Ya kan? Jadi apa namanya? Saat ini di Hong Kong ini banyak hal yang dapat kita petik. Ya toh. Neng kene enek KJRI jelas, labor departemen ada, kontrak kerja jelas, masih banyak pelanggaran, ya kan? Masih banyak pula teman-teman kita yang kurang beruntung mendapatkan majikan yang kurang ajar, kena ill treatment dan lain sebagainya, menyisakan trauma, belum lagi pelecehan seksual. Ya kan? Ya kalau kamu bekerja di tempat yang kamu sendiri belum mempunyai bekal, kowe mau mikir gaji tok, kamu nggak tahu sebenarnya ngelakuin ngandi, ya kok baik kan? Di sini loh, ya Rek. Mari lebih cerdas lagi mencerna informasi, ya toh. Mari lebih cerdas lagi membekali pengetahuan. Kenapa saya bilang bekal ilmu pengetahuan, bekal skill Anda biar harga diri Anda tidak rusak, ya toh. Dari kemarin itu adalah tips buat kalian, ya toh. Belajar itu tidak melulu melalui sekolahan, tidak melulu melalui sekolah ya. Belajar itu bisa di mana saja. Dan ingat, nasihat itu bisa dari siapa saja. Dan nasihat itu tidak selalu manis. Yang namanya nasihat itu pahit. Ya, namanya nasihat itu pahit. Tapi pahit itu laksana jamu. Kalau kalian mengambilnya secara dewasa, menyikapinya secara dewasa. Tapi kalau kamu menyikapinya kayak anak kecil, ya mutungan. Ya toh? Jangankan kalian, aku di loloknya uang naik. Aku mutung loh. Nah aku mutung aku nggak bakal live, nggak bakal nyebar informasi lagi kan. Nah itu dia. Haiya, ya Mbak Inika betul. Ada kontrak aja saya tidak ada orang ngerti. Benar sekali. Ya itulah yang terjadi. Uniknya di Hongkong itu seperti itu, serba-serbinya ya kan. Nah tapi itu satu pelajaran yang berharga buat kita semua. Nah tetap semangat, jaga kesehatan, jaga keseimbangan emosi Anda, mental Anda. Stop worrying for nothing, stop panicking for nothing, dan stop untuk lompat, cari batu lompat, ya kan? Nah, ingat, remember, before you have the exit door, you have to prepare emergency door. Kayak